Ibu yang kami hormati, ini dia kita sambut bersama-sama Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Beliau juga seorang pengusaha and filantropis Indonesia, politikus, dan juga bergerak di penyiaran, media bisnis, dan entertainment. Sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang dan selamat malam. Yang kami hormati, yang terhormat, Bapak Erick Thohir selaku Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia ke-9 di Kabinet Indonesia Maju. Bersatu seperti ini, semangat seperti ini, insya Allah ya kita akan terus ekonominya tumbuh 5% sampai 2045. Perkenalkan, saya Triwijaya Pak, saya dari Asosiasi Manajemen Indonesia, saya juga salah satu anggota REI Sulawesi Selatan yang hadir di sini Pak. Ini adalah pertemuan kedua kali saya Pak secara offline dengan Pak Erick Thohir. Pertemuan pertama Pak, saya bertemu Bapak di Ritz-Carlton pada waktu 2019. Bapak mendapatkan penghargaan dari Mark Plus Conference dan saya duduk tepat di belakang Bapak Menteri pada waktu itu. Yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi Pak yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri Erick Thohir, karena menurut pendapat saya saat ini BUMN telah mengalami banyak perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian saya memiliki dua pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Pak Erick Thohir mengenai sektor properti ke depan di tengah gunjang-ganjingnya keadaan saat ini? Seperti kita lihat bahwasannya bahwa properti ini mewakili 174 industri Pak, industri turunan. Itu yang pertama Pak, kalau dari sektor properti. Kemudian yang kedua Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira Pak, apakah ada bocoran-bocoran stimulus ekonomi apa saja Pak yang kira-kira bisa diberikan kepada kami ini pengusaha-pengusaha Pak di pasca Covid ini, sehingga kita tetap bisa bertumbuh dan bisa maju Pak. Seperti yang kita ketahui bersama, ini kan masih gonjang-ganjing Pak, masih belum jelas. Apabila ada, tolong bisa disampaikan Pak. Mungkin kita bisa sama-sama mempelajari makroekonomi. Mungkin itu saja Pak, dua pertanyaan saya. Di akhir kata saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Erick Thohir, dan saya berharap Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi Pak Erick Thohir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir tapi jawabannya mengecewakan. Saya memang bukan menteri pengambil kebijakan, kita menteri korporasi. Ketika swasta terdampak, kita pun terdampak. Karena kita sama sama swasta, kita membayar pajak, kita melakukan juga tentu kegiatan ekonomi. Jadi kalau bicara policy ekonomi, tentu bukan topoksi saya menjawab. Tapi selama ekosistem yang kita bisa bangun, saya membuat terobosan, saya lakukan. Contoh, ini nggak ada dokter ya, ada dokter, angkat tangan dulu nih, jangan sampai marah nih. Ya. Ada dokter, ada dokter. Wah, dokter banyak. Saya mohon maaf kalau sampai salah bicara ya. 2 juta masyarakat Indonesia ini berobat di luar negeri, memakan biaya 99 triliun setahun. Ya saya bukan berarti mau menjadi Menteri Kesehatan yang dulu Pak Budi juga wawain saya.
Tetapi ini harus diintervensi seperti masker tadi. Nah, karena itu saya memberanikan diri waktu itu membuat kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur, Bali. Kebetulan BUMN punya tanah 42 hektar. Di situ ada hotel yang dibangun dahulu di tahun 60-an oleh Bapak Presiden Soekarno, ya, Bali Beach Hotel waktu itu. Nah, di situ juga mohon maaf sama yang suka golf. Di situ ada lapangan golf. Nah, saya melihat sukses story daripada Nusa Dua. Nusa Dua itu dibangun tahun 80-an oleh Pak Soeharto, di mana Nusa Dua sampai hari ini menjadi pusat yang namanya industri conference di Indonesia. Bahkan G20 hadir di situ lagi. Nah, contoh-contoh ini yang saya rasa menarik saya tiru. Karena itu saya memberanikan diri waktu itu memberi paparan kepada Menteri Ekonomi, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanahan, Menteri Tenaga Kerja. Alhamdulillah saya mendapatkan izin kawasan ekonomi khusus, di mana di Bali itu akan seperti Nusa Dua tetapi rumah sakit internasional. Industri properti di Indonesia masih belum optimal. Perlu ada terobosan-terobosan policy, ya, yang bisa kita menyaingi negara-negara lain. Ini yang saya rasa, kembali saya nggak salah ngomong, perlu diajak diskusi sama Ray, menteri-menteri terkait. Saya ikutan nggak apa-apa, karena saya tidak bisa bikin policy. Nah, jadi jawabannya kurang memuaskan, tapi mengertilah maksudnya.